Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan proposal hibah matching fund kedai reka dengan judul hilirisasi misuke, tablet, dan bubur dengan mineral laut dan serbuk kedelai sebagai nutrisi untuk mencegah stunting. Saya sendiri sebagai Ketua Pengusul dan anggota pengusul Dr. Apoteker Doli Ghazali, Dr. Nur Siti Fatimah, dan Dr. Apoteker Noriska Aliza Putri. Permasalahan yang kami angkat pada Reka Cipta Inovasi ini dilatar belakangi oleh tingginya angka stunting di Indonesia, terutama pada balita, di mana pada tahun 2021 angkanya mencapai 24,4%. Kondisi stunting ini sangat berbahaya untuk bayi, terutama untuk balita, terutama karena dia akan mempengaruhi perkembangan otak dan pertumbuhannya, sehingga dia akan menjadi lebih kerdil dari anak usia seumurnya. Dan kondisi ini itu bisa diatasi dengan pemberian makanan yang penuh gizi, yang kaya akan mineral berupa kalsium, natrium, dan berupa makanan yang juga mengandung banyak protein, karbohidrat, dan nutrisi-nutrisi yang lain yang diperlukan untuk pertumbuhan. Dalam rangka untuk berkontribusi memecahkan masalah tersebut, kami telah menciptakan produk yang kami sebut dengan nama Misuke, yaitu makanan yang nutrisi yang banyak mengandung mineral karena mengandung konsentrat air laut berupa natrium, magnesium, kalium, dan boron. Kemudian kami juga menggabungkannya dengan protein yang berasal dari bubuk kedelai. Yang merupakan kelebihan dari produk ini adalah bahwa kandungannya itu lengkap dari mineral dan protein. Kegiatan ini telah selesai dan outputnya telah didaftarkan berupa 4 paten dan merek dari Misuke, yaitu tablet koya dan bubur bayi dengan masing-masing 2 varian. Dan untuk melakukan hilirisasi produk, maka pada tahun kedua kami mengajukan kegiatan hilirisasi produk dari Misuke ini yang berupa kegiatan penyusunan dokumen lengkap untuk registrasi dari Misuke, kemudian pengujian potensi pasar, dan pengujian difusi. Inovasi ini dilakukan dalam 2 kegiatan yang secara garis besar dibagi menjadi kegiatan yang dilakukan oleh CV Intan sebagai mitra industri yang akan dijelaskan oleh wakil dari PT Intan, yaitu Ibu Hesti. Terima kasih atas waktunya Bu Anis. Saya Hesti, perwakilan dari CV Intan. Di sini saya sebagai R&D di CV Intan Alami. Nah, CV Intan Alami ini sudah berdiri sejak 15 September 2006, di mana CV Intan Alami ini telah memproduksi beberapa produk seperti MDL 525, yaitu susu kedelai, dan juga beberapa produk seperti bumbu masak dan juga saus sambal. Nah, untuk MDL sendiri ini merupakan produk yang kami utamakan, di mana ia berbasis dengan kedelai. Untuk kegiatan yang akan dilakukan di CV Intan Alami terkait dengan matching fund kedai reka ini, yang pertama itu memproduksi sediaan tablet dan bubur Misuke skala industri untuk penetrasi ke masyarakat. Yang kedua, persiapan sarana dan fasilitas produksi untuk memenuhi persyaratan produksi yang ditetapkan oleh BPOM. Yang ketiga, uji potensi pasar dan perhitungan keuntungan dan aspek biaya dari produk Misuke. Yang keempat, bersama dengan pihak perguruan tinggi melakukan kegiatan penetrasi dan uji klinis ke masyarakat di desa-desa target, dan yang terakhir pengembangan desain kemasan. Dari kegiatan-kegiatan yang tadi telah disebutkan, pastinya memerlukan fasilitas penunjang, di mana di CV Intan ini telah memiliki kapasitas produksi kedelai sebesar 1 ton. Kami juga memiliki mesin-mesin seperti mesin perebusan yang digunakan untuk merebus kedelai, kemudian ada mesin pemanggangan yang kita memiliki sekitar 30 tray oven, dan juga ada mesin mixing sebanyak 2 alat, kemudian mesin filling ada 2 alat, dan juga mesin sealing dan mesin batch yang masing-masingnya ada 1 alat. Nah, CV Intan ini juga selain berhasil memasarkan MDL 525 yang telah menjadi top brand di tahun 2012, selain itu kami juga memproduksi beberapa produk seperti saus sambal, kemudian bumbu serbuk seperti atom, kemudian ada juga bumbu barbeque dan lain-lainnya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan dijelaskan tentang kegiatan yang dilakukan oleh tim pengusul di perguruan tinggi. Yang pertama adalah penyusunan dokumen registrasi dari 5 produk varian Misuke, yaitu tablet, koya, dan bubur bayi. Kemudian akan dilakukan juga uji potensi pasar meliputi perhitungan keuntungan dan aspek biaya dari produk Misuke. Kemudian akan bersama-sama dengan PT Intan, CV Intan akan dilaksanakan uji difusi ke desa-desa target. Kemudian akan dilakukan pemantauan dan analisis medis tentang adanya peningkatan kualitas hidup dari responden yang mengalami stunting di desa target.
Dan kegiatan ini sangat sesuai dengan rekam jejak peneliti dan Dudi, di mana tim peneliti sejak tahun 2017 memang sudah menciptakan produk makanan kesehatan, hanya saja itu berasal dari herbal, berupa jamu coklat yang didanai oleh hibah CPPBT. Kemudian pada tahun 2018 juga mengembangkan kegiatan pengembangan produk dari herbal, dan sejak tahun 2021 kami telah menciptakan produk-produk berupa tablet effervescent dan granul dengan zat aktif mineral laut. Dan pada tahun 2022, kami bertemu dengan CV Intan dan kami menciptakan inovasi untuk membuat produk yang kaya akan mineral dari mineral laut dan ditambah dengan sumber protein dari bubuk kedelai. Target luaran dari kegiatan ini adalah dihasilkannya dokumen registrasi dari 5 produk Misuke, kemudian adanya data uji difusi berupa uji kesukaan, dan data tentang peningkatan kualitas hidup pasien stunting di beberapa desa target. Kemudian akan dihasilkan juga publikasi dari jurnal ilmiah terindeks Scopus Q3. Kemudian juga akan dihasilkan buku tentang stunting. Manfaat dan dampak yang dihasilkan dari kegiatan ini untuk perguruan tinggi sendiri, yaitu bertambahnya jumlah produk yang dapat dihilirisasi, kemudian bertambahnya jumlah paten yang dihasilkan dari kegiatan riset, kemudian bertambahnya hibah inovasi yang didanai yang akan meningkatkan HIKU universitas, kemudian bertambahnya jumlah publikasi internasional, kemudian bertambahnya jumlah MOU antara perguruan tinggi dengan mitra, dan bertambahnya jumlah kegiatan MBKM. Dalam kaitannya dengan IKU perguruan tinggi, luaran yang berupa produk Misuke itu terkait dengan IKU 5, kemudian kegiatan MBKM yang akan dilakukan berupa skema magang riset itu terkait dengan IKU 2 dan IKU 5, kemudian publikasi yang menjadi output dari kegiatan ini terkait dengan IKU 5, dan kerjasama dengan mitra berupa MOU itu terkait dengan IKU 6. Untuk tim mitra sendiri, dampak dari kegiatan ini adalah didapatkannya produk baru hasil riset perguruan tinggi, sehingga merupakan produk yang lebih scientific base, yang maksudnya terbukti secara klinis, sehingga akan lebih potensial untuk dihilirisasi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.